Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Adri dengan NIM 408 dan 68. Saya akan menjelaskan tentang 3 soal yang telah Ibu berikan. Yang pertama, perbedaan jalur jenjang dalam jenis pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jalur pendidikan pasal 13 formal, terstruktur dan berjenjang seperti PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Non formal di luar jalur formal seperti kursus pelantikan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Informal pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan seperti pembiasaan nilai dan keterampilan hidup. Jenjang pendidikan pasal 14 sampai 18 seperti PAUD, isinya seperti PAUD, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar seperti SD, MIN dan SMP dan MTS. Selanjutnya pendidikan menengah seperti SMA, MA, SMK dan MAK. Seterusnya pendidikan tinggi, diploma seperti diploma sarjana, magister, dan doktor. Selanjutnya jenis pendidikan pada pasal 15. Umumnya fokus pada penguasaan ilmu dan pengetahuan, kejurusan fokus pada keterampilan kerja, biasanya akademi dan profesi di jenjang pendidikan tinggi. Dan seterusnya keagamaan berdasarkan ajaran agama. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, dasar, fungsi, dan tujuan dan prinsip Standar Nasional Pendidikan SNP. Dasar hukum. Pertama, dasar hukum berada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 dan disampaikan di PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan revisinya. Fungsi SNP menjadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan dalam pengawasan pendidikan, seperti menjamin dan mutu pendidikan nasionalisme secara konsisten. Tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan tantangan global. Prinsip SNP adalah berpusat pada peserta didik, berorientasi pada proses dan hasil belajar, adil instruksi dan kesinambungan, berbasis kompetensi dan dapat diukur, mendorong partisipasi masyarakat. SNP mencakup 8 standar isi, proses, kompetensi, lulusan pendidikan dan tenaga pendidikan, saran dan prasarana, pengelolaan dan biaya, dan penilaian. Soal yang ketiga, saya akan menjelaskan soal yang ketiga, pendapat pribadi. Penerapan prinsip SNP untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut saya, penerapan prinsip SNP sangat penting untuk menjamin kualitas pembelajaran di semua jenjang. Misalnya di PAUD, standar proses guru menggunakan metode bermain sambil belajar sesuai tahap perkembangan anak. Standar pendidikan guru PAUD memiliki ketentuan khusus anak usia dini. Standar sarana lingkungan belajar aman, nyaman, dan penuh stimulasi.
anak-anak lebih siap masuk SD. Hasilnya anak-anak lebih siap masuk SD secara kognitif, sosial maupun emosional. Dengan penerapan SMP mutu pendidikan meningkatkan karakteristik pada anak karena ada keseragaman standar minimal di seluruh Indonesia, namun tetap memberikan ruang dan inovasi sesuai konteks lokal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.